semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Nur Aini. Ibu punya satu pertanyaan buat kalian. Apakah kalian tahu bagaimana perkembangan dakwah Nabi Muhammad periode Madinah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Pasti baik ya. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan sehingga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Materi sejarah kebudayaan Islam kelas 10 semester 1. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab hijrah Nabi SAW ke Madinah dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan substansi dan strategi dakwah Nabi SAW pada periode Madinah dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kebijakan pemerintahan Nabi SAW pada periode Islam Madinah dengan lancar. Dan yang keempat, dapat mengemukakan proses keberhasilan Nabi SAW dalam perang Badar dengan baik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Oke, yang pertama, faktor-faktor penyebab hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Yang kedua, substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Yang ketiga, kebijakan pemerintahan Rasulullah SAW pada periode Islam di Madinah. Dan yang keempat, keberhasilan Rasulullah SAW dalam perang Badar. Faktor-faktor penyebab hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Setelah Nabi SAW masuk ke kota Yasrib, maka kota Yasrib diubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwaroh, yaitu kota yang bercahaya. Di Madinah terdapat dua golongan, yaitu bangsa Yahudi yang terdiri dari Bani Nadir dan Bani Zuraizah, dan golongan kedua yaitu suku Arab yang terkenal suku Aus dan Khazraj. Pada tahun ke-12 sesudah kenabian, Muhammad SAW dibuat perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Wanita atau Perjanjian Aqobah pertama. Isi perjanjian Aqobah pertama antara lain, yang pertama, kami tidak akan mempersekutukan Allah. Kedua, kami tidak akan mencuri. Ketiga, kami tidak akan berzina. Keempat, kami tidak akan membunuh anak-anak kami. Kelima, kami tidak akan mengubah dan menghasut. Keenam, kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 13 kenabian, 73 orang dari Madinah berkunjung ke Mekah untuk menemui dan meminta Nabi agar bersedia pindah ke Madinah. Kemudian dibuat lagi perjanjian Aqobah kedua. Faktor yang menyebabkan penduduk Madinah mudah menerima agama Islam. Yang pertama, bangsa Arab Yasrib telah memahami agama ketuhanan. Yang kedua, sering terjadi peperangan yang menyebabkan hubungan antar masyarakat kurang harmonis. Yang ketiga, penduduk Yasrib memerlukan seorang pemimpin yang mampu mempersatukan suku-suku yang saling bermusuhan. Di masa itu Madinah
menjadi tempat berlindung dan aman bagi umat Islam. Karena itu kaum muslimin mulai hijrah ke sana. Namun proses hijrahnya kaum muslimin ke Madinah tidak semudah yang kita gambarkan. Kaum Quraisy terus bertekad menghalangi mereka berhijrah, sehingga beberapa orang yang hendak berhijrah pasti akan mendapatkan berbagai macam penganiayaan dan siksaan. Menjelang keberangkatan Nabi dan Abu Bakar ke Madinah, Nabi meminta Ali agar tidur di tempat beliau, sehingga orang kafir mengira bahwa Nabi sedang tidur di rumah. Rasulullah keluar ketika mereka mengepung rumah, lalu beliau menaburkan debu ke kepala mereka dan Allah mengalihkan penglihatan mereka, sehingga mereka tidak melihat kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum memasuki Madinah, Nabi Muhammad SAW singgah di Quba dan mendirikan masjid di atas tanah milik Kulsum bin Hamdan. Masjid itu dikenal dengan Masjid Quba. Yang kedua, substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Di Madinah, sebelum kedatangan agama Islam, antara suku Aus dan Khazraj selalu menjadi perselisihan. Bahkan tidak jarang terjadi pertumpah darah. Hal ini dipicu oleh adanya pihak ketiga, yakni Yahudi. Kedatangan Nabi memberikan dampak positif pada kedua suku. Keduanya memeluk agama Islam sehingga terikat dalam satu ikatan keimanan. Yang ketiga, kebijakan pemerintahan Rasulullah SAW pada periode Islam di Madinah. Yang pertama, mempersatukan antara muhajirin dan ansor. Nabi Muhammad SAW senantiasa menganjurkan persaudaraan antar kedua sahabat dan melarang semangat kesukuan, sehingga bersatu menjadi kokoh dan kuat. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar politik dan tatanan sosial masyarakat. Nabi juga mempersatukan antar golongan Yahudi. Yang ketiga, di Madinah Rasulullah mendirikan masjid. Tujuan membangun masjid adalah sebagai tempat ibadah, belajar, pertemuan, memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat dan membicarakan strategi dakwah. Selanjutnya, yang keempat, menciptakan kesejahteraan umum. Nabi Muhammad SAW selalu menganjurkan kepada pengikutnya bekerja dengan tekun untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih sejahtera. Dan yang kelima, mengembangkan pendidikan dan dakwah. Dalam pelaksanaan syiar Islam dibutuhkan orang-orang yang pandai membaca dan menulis. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan masalah pendidikan. Adapun beberapa rahasia kesuksesan Nabi dalam dakwah sebagai berikut. Yang A. Faktor internal. Dalam mengembangkan tugasnya, Rasul senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah. Kepribadian Nabi Muhammad dalam mengembangkan ajaran Islam, kepemimpinan Nabi Muhammad, dan ketinggian akhlak dan kepribadian Nabi Muhammad. Yang ke-B, faktor eksternal. Nabi Muhammad SAW telah menyiapkan tenaga dakwah yang kuat dan tangguh. Terus, kesungguhan para sahabat dalam memperjuangkan wahyu. Selanjutnya yaitu Perang Badar. Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Sebab utama terjadi Perang Badar karena kaum kafir Quraisy telah mengusik kaum muslimin dari Mekah. Setelah Perang Badar, kaum muslimin kembali ke Madinah dengan gembira atas kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak dari Perang Badar antara lain: A. Menambah harum nama umat Islam di mata bangsa Arab. B.
umat Islam merasa yakin dan percaya akan kebenaran agama Islam. C. Kekalahan kaum kafir Quraisy menyebabkan mereka semakin gentar dan khawatir dengan pasukan Islam. Yang kedua, Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ke-3 Hijriah, bertempatan pada bulan Januari 625 Masehi. Perang ini terjadi di kaki Gunung Uhud. Sebab utama terjadi perang adalah kekalahan kafir Quraisy di Perang Badar. Yang ketiga, Perang Ahzab atau Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Perang Ahzab adalah gabungan dari golongan yang berkumpul dengan maksud menumpas Islam dan kaum muslimin. Yang keempat, Perjanjian Hudaybiyah. Isi Perjanjian Hudaybiyah. Yang A. Diadakan gencatan senjata pada kedua belah pihak. B. Apabila seorang kafir Quraisy masuk Islam tanpa seizin walinya, maka ditolak. C. Quraisy tidak menolak orang muslim yang kembali kepada mereka. D. Siapapun yang hendak membuat perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperbolehkan. Begitu juga sebaliknya. E. Kaum muslimin tidak jadi melakukan ibadah umroh, tapi ditangguhkan sampai tahun depan. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor keberhasilan Fathul Makkah tahun 9 Hijriah. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Semoga video pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk yang selanjutnya, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apabila ibu banyak kesalahan, ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.